Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Gao Jianli mengetuk lidahnya dengan nakal. Pernahkah kamu mendengar bahwa ukuran pria berbanding lurus dengan minumannya? Maaf, Presiden. Wajah Wu Zhenzi memerah, dan dia menyentuh bagian belakang kepalanya karena malu. Hanya bercanda, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku benar-benar ingin menceritakan sebuah lelucon. Bahkan, ada orang lain yang sangat ingin mabuk bersama. Go Gan Ri mengalihkan pandangannya ke ujung koridor tempat Seong Jinwoo sudah pergi. Pemburu Seong Jinwoo. Berapa banyak yang bisa kamu minum jika itu dia? Jika ada kesempatan, kita harus membawa segelas anggur bersamanya, pikir Gao Jianli, dan tersenyum. Mencicit. Bang. Cheng Jinwoo turun dari bus yang berhenti. Meskipun saya kembali atas nama adik perempuan saya. Setelah melihat waktu, saya menyadari bahwa masih terlalu dini bagi adik perempuan saya untuk pulang. Cheng Jinwoo perlahan berjalan menuju rumah. Dada. Mendengar suara aneh, Cheng Jinwoo menoleh dan melihat lampu jalan yang agak tua di kejauhan. Berbicara tentang di sekitar terlalu gelap. Ini adalah komunitas yang sangat terpencil, jadi meskipun Anda berjalan beberapa langkah dari jalan utama, Anda masih dapat melihat tempat yang begitu gelap dan terpencil. Cheng Jinwoo melihatnya, dan tiba-tiba teringat berita yang dia dengar beberapa waktu lalu. Pembunuhan baru-baru ini di lingkungan ini. Korbannya sepertinya semua perempuan, kan? Jalan ini juga merupakan jalan yang sering dilalui kakak saya. Dan ini masih larut malam. Karena sangat dekat dengan sekolah kakak saya tidak bisa bergerak sesuka hati. Saya mulai khawatir tanpa alasan. Jika pembunuhnya ditemukan, tidak akan sulit untuk menangkapnya, tetapi dia tidak bisa hanya berdiri di sini dan menunggu setiap hari karena khawatir. Apakah ada cara yang baik? Cheng Jinwoo melipat tangannya, berkonsentrasi untuk berpikir. Tiba-tiba, dia tersenyum. Kalau begitu biarkan orang lain berdiri di sini, bukan aku. Bukankah kebetulan ada orang lain untuk pekerjaan itu sekarang? Keluar. Prajurit bayangan muncul dalam penglihatan Cheng Jinwoo. 5 tentara sudah cukup. Mereka adalah prajurit yang dibesarkan selama ekspedisi Castlevania bersama Seong Jinwoo. Melihatnya saja sudah menenangkan. Mulai sekarang, kamu adalah tim keamanan komunitas ini, jadi mulailah berpatroli sekarang. Begitu suara itu jatuh, para prajurit segera berubah kembali ke keadaan bayangan. Mereka terus-menerus diserap atau dipisahkan oleh bayang-bayang bangunan atau benda lain, dan mulai bergerak berulang kali. Oke, jangan ketahuan orang lain, hati-hati. Ah, sekelompok pria yang menyenangkan. Bahkan jika pembunuh acak muncul, jika mereka tidak berada pada level pemburu tingkat lanjut, mereka tidak akan bisa mengalahkan tentara bayangan sama sekali. Bahkan jika itu terjadi, dia akan dapat langsung mengetahui jika ada yang tidak beres dengan prajurit itu. Pemburu peringkat S. Tidak, karena saya belum mencapai sertifikat kualifikasi resmi, itu harus disebut kebangkitan level S, bukan? Apapun itu. Apakah itu pemburu atau kebangkitan, mereka semua level S, dan komunitas ini sebenarnya dilindungi oleh level S. Jika sistem pencegahan kejahatan bebas 24 jam diketahui masyarakat, harga tanah akan naik beberapa kali lipat bukan? Cheng Jinwoo tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk. Saya merasa lebih nyaman sekarang. Cheng Jinwoo melihat sekeliling, lalu berbalik dan pergi dengan puas. Aku bilang aku ingin makan bersama, jadi aku datang ke sini dengan tergesa-gesa, tapi ternyata aku ingin makan perut babi yang diiris tipis. Hah? Apa kamu punya masalah dengan perut babi? Tempat ini penuh kenangan tentang aku dan kakak laki-lakiku. Liu Chenhao, yang kulitnya tiba-tiba berubah, meletakkan gelasnya dan mendengus. Lalu kenapa kau memanggilku ke tempat yang penuh dengan kenanganmu? Liu Suxian membuat ekspresi terdiam. Begitu dia berbaring dan hendak tidur, dia menerima telepon dari Liu Chenhao. Kakak, datang dan hibur aku. Apakah matahari terbit dari barat? Kenapa tiba-tiba kau memanggilku kakak? Kakak ahaha 1. Suara isak tangisnya sangat menyedihkan. Saya datang kepadanya karena khawatir, tetapi saya sebenarnya memanggil diri saya sendiri ke sini. Dia tumbuh sebagai wanita muda dari keluarga Chaebol dan saat ini bekerja sebagai model.
Sebenarnya cukup normal bagi Liu Susian untuk merasa jijik dengan tempat seperti ini. Ada pemandangan yang dilemparkan padanya di mana-mana. Meskipun dia sedang terburu-buru untuk pergi keluar, dengan riasan masi dan topi, para pria di sekitarnya terus menatapnya. Apa yang terjadi? Kamu harus bicara, cepatlah. Liu Susian bertanya pada Liu Chenhao setelah menuangkan segelas soju untuknya. Lihat ini, kakak menolak untuk menjawab panggilanku, bukan? Menangis, Liu Zhenhao mengulurkan ponselnya, yang menunjukkan daftar panjang catatan panggilan. 1 panggilan masuk, dan kemudian 4 panggilan gagal. Dikatakan bahwa panggilan pertama yang saya terima juga ditutup di tengah jalan. Kamu meneleponku sekarang karena kamu tidak bisa berbicara di telepon dengan seseorang yang kamu kenal? Liu Chenhao mengangguk. Hah? Liu Susian merebut ponsel Liu Chenhao. Izinkan aku melihat. Setelah meraih telepon, dia dengan cepat mengklik ikon telepon. Coretan-coretan, 1. Dering panggilan secara otomatis terputus setelah jangka waktu tertentu. Liu Susian menatap dengan marah. Kamu laki-laki. Oke. Liu Chenhao mengangkat kepalanya. Telepon berdering selama 15 detik sebelum terputus. Itu tidak disengaja untuk menghindari panggilan Anda, tetapi telepon dimatikan. Karena Anda mengatakan bahwa Anda menutup telepon selama panggilan, telepon mungkin kehabisan baterai. Betulkah? Kalau tidak percaya, coba saja sendiri. Coretan-coretan, 1. Seperti yang dikatakan Liu Susian, nada dering otomatis terputus setelah 15 detik. Betulkah? Ekspresi Liu Chenhao menjadi lebih jelas. Apakah sudah beres sekarang? Aku pergi. Liu Chenhao buru-buru meraih lengan baju Liu Susian yang hendak pergi tanpa ampun. Kakak, kenapa kamu tidak pergi setelah minum botol ini satu persatu? Kamu hanya memanggilku kakak saat ini, kamu benar-benar laki-laki. Orang ini biasanya dipanggil, hei, kamu, atau orang itu. Akhirnya, Liu Susian kembali ke tempat duduknya. Kakak mau minum juga? Bukankah kamu mengatakan untuk minum botol ini sebelum pergi? Jika kamu menunggu sampai kamu meminumnya sendiri, kapan kamu akan menunggu? Tentu saja, hanya adikku yang terbaik. Saya pikir Anda hampir siap. Bahkan dengan kata-kata itu di bibir mereka, keduanya mengosongkan botol anggur secara damai. Tapi siapa kakak laki-laki yang kamu bicarakan itu? Haruskah kamu segera tahu? Jika Cheng Jinyu bergabung dengan guild Liu Chen. Liu Chenhao, yang hendak berbicara, tiba-tiba melihat sekilas layar TV yang tergantung di atas dan melebarkan matanya. Siapa itu? Tatapan Liu Susian juga beralih ke layar. Dalam berita di layar kaca, terdapat berita tentang kebangkitan bintang populer Li Wencheng. Li Wencheng membuka mulutnya karena malu di depan para wartawan yang berkumpul. Jadwal syutingku belum selesai, aku tidak akan tahu sampai aku menyelesaikan pendaftaran Awakenet. Dalam subtitle di bawah, dikatakan bahwa Li Wencheng akan menerima peninjauan level dari Asosiasi Hunter dalam waktu dekat. Wow! Kamu benar-benar pantas menjadi bintang populer Li Wencheng. Melihat jumlah reporternya, salah satunya sebenarnya adalah reporter Cina. Liu Chenhao menghela nafas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.